Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana model GRU atau Get Recurrent Unit digunakan untuk mendeteksi sarkasme dalam judul berita. GRU adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam pemrosesan bahasa alami, terutama untuk tugas yang melibatkan data berurutan seperti teks. Saya memilih GRU karena model ini menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan dua model lainnya yang saya coba, yaitu LSTM dan CNN, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir presentasi. GRU memiliki keunggulan dalam data urutan dan memori jangka panjang. Sangat penting untuk memahami konteks dan nuansa sarkasme dalam judul berita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua langkah awal yang krusial dalam proyek machine learning saya: mengimpor dataset dan mengimpor pustaka yang diperlukan. Gambar di sebelah kiri menampilkan dataset yang saya gunakan, berjudul News Headline Dataset for Sarcasm Detection. Dataset ini dapat diakses melalui Kaggle dengan link berikut. Dataset ini terdiri dari judul berita yang telah dianotasi untuk menentukan keberadaan sarkasme. Sangat relevan dengan tujuan saya untuk mendeteksi sarkas di judul berita. Proses mengimport melibatkan pengunduhan dataset dan memuat ke dalam Python menggunakan library seperti Pandas untuk membaca dan memanipulasi data. Gambar di sebelah kanan menampilkan contoh kode Python untuk mengimpor pustaka yang diperlukan dalam proyek ini. Di antaranya, Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Selanjutnya ada TensorFlow atau PyTorch untuk membangun dan melatih model. Selanjutnya ada NLTK atau SPICY untuk pemrosesan bahasa alami termasuk pre-processing text. Di dalamnya terdapat tokenisasi, stemming, dan lemmatization. Dan yang terakhir ada scikit-learn untuk alat machine learning lainnya seperti pre-processing data, pembagian data, dan evaluasi model. Data pre-processing melalui 3 tahap. Yang pertama, analisis data. Pengenalan awal dataset sebelum kita masuk ke pre-processing sangat penting untuk melakukan analisis awal. Ini mencakup pemahaman struktur data, melihat contoh-contoh untuk memahami isi, mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin ada. Contoh data, gambar di sebelah kiri atas menampilkan contoh dari dataset yang terdiri dari kolom seperti is sarkas, headline, dan artikel link. Analisis ini membantu kami memahami komposisi dan organisasi data. Yang kedua, membersihkan kolom. Pembersihan kolom pada tahap ini saya lakukan pembersihan data pada tingkat kolom. Ini melibatkan penghapusan kolom yang tidak relevan atau tidak digunakan. Pentingnya pembersihan, proses ini memastikan bahwa data yang saya gunakan adalah data yang relevan dan dalam format yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan teks. Pre-processing teks khusus untuk data teks seperti judul, berita, lengkap ini mencakup 1. Menghilangkan karakter yang tidak diperlukan, mengubah semua teks ke huruf kecil, menghapus stop word atau kata-kata umum yang tidak mempengaruhi makna seperti and, in, the. Selanjutnya ada tokenisasi, memecah teks menjadi kata-kata atau token. Dan terakhir, stemming atau lemmatization, yaitu mengurangi kata-kata ke bentuk dasar mereka. Selanjutnya, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Dalam penerapan model ini, saya akan membagi dataset dengan rasio 70:30, di mana 70% akan digunakan untuk melatih model, dan sisanya 30% akan dialokasikan untuk pengujian model. Kita masuk ke data visualisasi.
Untuk gambar kiri bawah adalah kata yang paling banyak dipakai. 10 kata yang banyak dipakai di dataset ini, dimulai dari new hingga American. Untuk kata new digunakan kurang lebih 1.600 pada dataset ini, dan untuk 10 besarnya adalah American, kurang lebih digunakan mungkin 500 kata. Untuk bagian gambar tengah atas adalah jumlah huruf dalam teks. Biasanya dalam satu kalimat sarkas terdapat 0 hingga mungkin 150 jumlah huruf, namun kebanyakan di bawah 100 huruf. Untuk kalimat non sarkas tercampur rata mulai dari 0 hingga 100 huruf. Namun umumnya kalimat non sarkas berada di 50 huruf. Jumlah kata dalam teks. Selanjutnya ada gambar di tengah bawah, yaitu jumlah kata dalam teks. Jumlah kata dalam teks untuk sarkas dimulai dari 0 kata hingga 20 kata, namun pada umumnya 10 kata ke bawah. Dan untuk kalimat non sarkas bercampur rata mulai dari 0 hingga 15 kata, namun pada umumnya mungkin 7 hingga 8 kata. Untuk bagian kanan atas itu adalah word cloud, di mana ukuran kata menentukan banyaknya kata pada dataset tersebut. Kita ambil contoh Trump dan new. Kata tersebut lebih besar sendiri, itu menunjukkan bahwa kata tersebut lebih banyak digunakan pada kalimat tidak mengandung sarkastik. Begitupun kalimat yang mengandung sarkastik itu terdapat man dan new, berarti kata tersebut banyak dipakai di kalimat yang mengandung sarkastik. Oke, kita masuk ke tahapan. Setelah teks dibersihkan, kita melangkah ke tokenizer. Tokenizer adalah alat yang mengubah teks yang sudah bersih menjadi token-token atau kata-kata individu. Ini penting karena setelah ini setiap kata bisa diolah lebih lanjut. Berikutnya kita menggunakan word2vec. Model ini membantu kita mengubah token-token menjadi representasi vektor yang memperhitungkan konteks di mana kata tersebut muncul dalam teks. Ini tidak hanya menangkap makna kata secara lebih mendalam, tetapi juga hubungan semantik antara kata-kata. Setelah kita memiliki vektor-vektor kata, kita masuk ke GRU atau Get Recurrent Unit. GRU adalah jenis jaringan saraf berulang yang efektif dalam memahami urutan dalam data, terutama teks. Dengan GRU kita bisa memahami konteks lebih baik dan mengatasi masalah seperti ketergantungan jangka panjang dalam kalimat. Akhirnya tujuan kita adalah mengevaluasi akurasi model kita. Dengan semua langkah ini kita membangun model yang tidak hanya memproses teks, tetapi juga memberikan hasil yang akurat dalam tugas seperti klasifikasi sentimen, penerjemah, pengenalan entitas bernama. Akurasi ini menjadi ukuran kesuksesan kita dalam memahami dan memproses informasi teks. Selanjutnya, mungkin yang terakhir, perbandingan dengan model lainnya yang saya sebutkan di awal. Untuk GRU dan CNN memiliki akurasi keseluruhan yang sama, yaitu 0,81, sedangkan LSTM sedikit lebih rendah dengan 0,80. Dalam hal ini, precision, recall, dan F1 score tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga model ini, meskipun ada sedikit variasi antara kelas 0 dan 1. Perbedaan dalam support menunjukkan bahwa dataset untuk LSTM dan CNN sedikit lebih kecil dibandingkan dengan GRU yang mungkin mempengaruhi hasil akurasi. Secara keseluruhan, ketiga model menunjukkan performa yang baik dengan sedikit keunggulan pada GRU dan CNN dalam hal akurasi keseluruhan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.